Nama saya DDS Kadar Usman. Di sekolah saya sebagai kepala sekolah dari tahun 2020. Halo, perkenalkan nama aku Erlangga dari Teknik Material 18 MTM ITB. Kenalin, nama aku Abid Afif. Di sini aku diamanai sebagai ketua himpunan mahasiswa Teknik Material MTM ITB, seperti itu. Apa itu Project Brightwin? Nah, Brightwin ini apa sebenarnya? Brightwin ini adalah program pengabdian masyarakat di mana ada dua fokus. Fokus pertama itu adalah kita membangun karya yang dimana karya ini tuh bisa jadi bermanfaat untuk warga sekitar. Nah, di sini kita itu memfokuskan program pengabdian masyarakat kita ke pendidikan. Jadi yang pertama, turbin angin ini kita buat untuk mengadakan listrik di SD. Dan yang kedua, kita juga ada sosialisasi kepada siswa SMA dan SD, di mana siswa SMA itu untuk sosialisasi perguruan tinggi, dan untuk siswa SD adalah simulasi ANBK atau ujian nasional sekarang ya. Kapan dan siapa saja yang terlibat dalam Project Brightwin? Kalau dalam bentuk organogram, apakah dapat diperinci pekerjaan dari masing-masing bagiannya? Dalam pembentukan turbin angin ini, pihak-pihak yang terlibat itu kita bekerja sama program studi, lalu ada mahasiswa, dan satu lagi ada mitra perusahaan yaitu PT Telenetina Sarana Teknik Utama. Kita di sini tuh sebagai mahasiswa sebenarnya punya kemampuan, punya keinginan, tapi kita tuh perlu dibimbing lebih lanjut oleh perusahaan. Di sini perusahaan itu membimbing kita dimulai dari apa yang harus kita lakukan, survei kondisi lapangan, survei kondisi tanah, dan lain-lainnya. Dan untuk organogram dari mahasiswanya, kita itu ada aku sebagai ketuanya, lalu ada wakil ketua Rida Abari. Nah, dia itu buat sebagai tim-tim pengatur teknis lapangan, lalu ada bendahara yang mengatur keuangan, lalu ada operasional di mana dia mengurus tentang logistik, lalu juga ada tim karya di mana karya itu dia fokus untuk bersama perusahaan bagaimana biar turbin ini bisa jadi. Lalu juga ada tim pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat ini yang tadi yang ke arah SMA sama SD. Dan satu lagi adalah jurnalistik, yang dimana dia memang buat dokumentasi dan lain-lainnya. Dari mana Bapak mengetahui proyek ini? Apakah sebelumnya sudah terdapat sosialisasi terlebih dahulu? Selain itu, kenapa Bapak menyetujui adanya proyek Brightwin ini? Sekolah, kebetulan di sekolah kami itu tidak ada listrik. Sudah lama mendambakan ini punya jaringan listrik. Dan adanya PLTB sangat membantu sekali kegiatan di sekolah, karena sekolah sangat membutuhkan jaringan listrik. Kebetulan dari mahasiswa ITB waktu itu Pak Anggi kalau saya itu biasanya datang ke sekolah untuk melihat-lihat keadaan sekolah, menanyakan ada jaringan listrik. Itu nggak ada sih Pak di sini. Tapi sekarang kebetulan PLTB Tenaga Bayu, sekolah sangat gembira sekali. Kenapa desa yang dipilih itu Desa Indragiri sebagai desa yang ingin dikembangkan? Selain itu, kenapa juga memilih pembangkit listrik Tenaga Bayu sebagai solusi dari permasalahan listrik di desanya? Kenapa Desa Indragiri? Jadi awalnya kami memang kan ini kerjasama dengan Prodia, dan dari Prodi sendiri itu oke lah, coba dari mahasiswa cari desa yang cocok untuk dibangun PLTB. Lalu kami juga udah sampai nyari statistik desa mana aja yang kekurangan listrik dan kawan-kawannya. Dan ternyata waktu itu tuh ada mahasiswa S3 di Teknik Material. Beliau adalah termasuk juga dosen di Polban, dosen teknik mesin di Polban. Nah, beliau ini tuh sebagai salah satu perancana juga adanya PLTS di SD Kanaan ini. Jadi dulu sebelum ada PLTB ini, awalnya itu adalah PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Tapi karena
diketahui kalau misalnya kondisi di sini itu cepat mendung, sinar matahari kurang, jadi dari PLTS-nya sendiri itu tidak berfungsi dengan baik. Ngobrol, jadinya ya udah deh bisa cocok. Maksudnya kita coba bikin PLTB di SD Kanaan. Dilakuinlah survei, datang ke sini, ngecek kondisi angin, dan ternyata masuklah gitu kondisi anginnya. Jadi kondisi ini di sini tuh bisa dibikin buat PLTB. Dan kenapa harus PLTB? Jadi kaprodi kami, Bu Mardiati, itu tuh punya paten mengenai serat rami untuk pembuatan bilah turbin. Dan karena berdasar dari sana dan titipan juga dari sana, jadi kami ya udah coba kita implementasikan lah, kita bikin turbin angin gitu. Dari segi produksi, bagaimana alur dari perancangan sampai eksekusi proyek ini? Awalnya itu kayak tadi, kita survei ke SD Kanaan, lalu kita lihat tanahnya, kita lihat lokasi, ada nggak sih lokasi yang maksudnya cocok lah buat dibangun PLTB ini. Udah nemuin lokasi, kita lihat kondisi tanahnya, apa memang tanahnya itu kuat buat bangun struktur, dan ternyata tanahnya cocok. Lalu kita cek juga kondisi angin, ternyata kondisi anginnya cocok. Nah, setelah itu kita melakukan pendataan, maksudnya kondisi anginnya gimana, dan kita butuh berapa kWh. Nah, dari kita sendiri tuh setelah ngobrol-ngobrol, cocoklah di sini tuh dikeluarkan 1 kWh. 1 kWh ini cukup untuk mengairi 1 SD. Setelah tahu kondisi angin, kondisi tanah, dan output yang mau dihasilkan, akhirnya kita melakukan perancangan spesifikasi dari turbin anginnya. Contohnya kayak misalnya tingginya berapa, dan turbinnya harus kayak gimana, dan lain-lainnya. Lalu kita bikin gambar teknik, dan karena kami dari teknik material, kami itu kuat dari sisi mekanikalnya. Jadi struktur ini tuh banyak, maksudnya gambar-gambar dan sebagainya yang berhubungan dengan mekanikal itu berhubungan dengan kami. Nah, setelah itu karena kondisi COVID-19 juga ya, yang maksudnya bikin dari mahasiswa jurusan itu kurang datang ke laboratorium. Dan kita kerjasama sama perusahaan di mana dia memang punya bengkel. Nah, beliau punya bengkel, ya udah kita tuh mulai merancang yang udah dirancang ini, kita mulai bikin fabrikasinya berdasarkan gambar yang udah dibuat di bawah supervisi mereka. Nah, di sini tuh ada bagian-bagiannya. Jadi ada orang yang ngurus konstruksi, ada orang yang ngurus permesinan, ada orang yang ngurus komposit, dan hal ini tuh, dan satu lagi ada elektrikal, dan ini tuh berjalan secara paralel. Nah, dalam pengerjaannya kita itu penuh dengan supervisi dari PT Telenetina itu sendiri. Jadi maksudnya beliau ngasih arahan, udah gitu ya udah dari kita coba melaksanakannya, dan ketika misalnya ada salah atau gimana ya dari beliau akan memperbaikinya gitu. Jadi semua lah, maksudnya udah ada semua komponennya, kita coba assembly di bengkel, dan ternyata assembly-nya udah cocok. Lalu di disassembly lagi, akhirnya dibawalah turbin angin itu ke sini. Dibawa ke sini selama sekitar 3 harian lah. Kita nge-assembly lagi, kita nyocok-nyocokin lagi. Lalu kita bikin juga gimana caranya naikin si tiang ini, karena kita pakai cara manual, jadi kita bikin katrol dulu. Hal-hal kayak gitu menghabiskan 3 hari, dan pada akhirnya turbinnya berdiri. Baru kita bawa komponen elektrikalnya dari Bandung ke sini untuk dirakit di kontrol panel gitu. Nah, dari kontrol panelnya sendiri karena dulu udah ada PLTS di sini, udah ada kabel induknya. Jadi maksudnya keluaran dari kontrol panel ini udah bisa langsung dihubungin ke kabel induk, di mana kabel induknya itu bisa mengaliri 1 SD-nya. Apakah ada perbedaan yang dirasakan setelah adanya Project Brightwind? Anak-anak sangat gembira sekali. Tadi coba waktu nyala dengan kegiatan senam menggunakan musik, anak-anak sangat gembira sekali. Gembira, makin semangat. Yang biasanya dengan hitungan ya 1, 2, 3 itu, sekarang dengan musik. Anak-anak sangat gembira sekali dengan adanya PLTB ini. Untuk keberlanjutan dari segi maintenance atau hal lainnya, apakah akan tetap melibatkan pihak dari Project Brightwind atau tidak?
untuk turbin anginnya sendiri tuh sebenarnya kita udah ada sosialisasi ke guru SD kayak do and do not lah, bagaimana cara-caranya dan hal-hal yang maksudnya teknis lah. Dan dari mereka juga udah cukup berilmu karena awalnya udah ada PLTS di sini. Jadi kita tuh nitip ke guru SD untuk maintenance, dan dari tim Red Win sendiri tuh memang sudah selesai. Tapi ini tuh akan dipindahkan ke di Kementerian Sosmas MTM sendiri, yang dimana kita juga punya tujuan ingin jadiin desa Indragiri itu sebagai desa binaannya. Apakah ada kendala selama keberjalanan proyek Red Win ini? Selama keberjalanannya kendalanya banyak ya. Yang pertama, kita itu di sini kan jauh, maksudnya untuk perpindahan logistik tuh beneran sulit lah. Soalnya kayak jarak dari pasar desa ke sini tuh sekitar 2 kilo menggunakan motor dan jalanannya juga kurang baik. Jadi untuk logistik seperti itu jadi masalah sehari-hari. Terus yang kedua, di sini tuh biasanya sekitar di atas jam 12 siang udah hujan. Jadi instalasi itu terbatas oleh waktu, dan itu juga yang bikin instalasi kita jadi lama. Apalagi dalam membangun struktur juga kan butuh pengeringan beton. Nah di situ tuh karena kondisinya yang kayak gini, kita agak main safety, udah pakai akselerator juga, tapi tetap kita ya butuh kayak beton yang lebih keras, jadi kita nunggunya juga jadi lebih lama. Jadi cuaca itu sangat mempengaruhi lah. Apakah proyek ini merupakan program kerja himpunan? Sebenarnya proyek Red Win itu adalah proyek himpunan di bawah Kementerian Karya dan Kompetisi. Jadi FYI, DMTM itu sebutannya kayak di KM, Kemenkoan sama Kementerian. Nah, jadi kita di bawah Kementerian Karya dan Kompetisi. Nah, cuman setelah keberjalanannya ternyata nggak cuman karya aja yang terlibat. Akhirnya hampir 1 MTM tuh terlibat. Kayak dari sisi sosmasnya itu juga penting banget buat ngedukasi tentang sosial masyarakatnya. Akhirnya awalnya proyeknya di bawah Kementerian Karya dan Kompetisi, akhirnya banyak joinan gitulah. Jadi ada kolaborasi internal antar kementerian seperti itu. Bagaimana proyek ini dapat menguntungkan secara kemahasiswaan dan akademik? Nah, jadi mungkin agak sedikit di highlight. Jadi proyek Wind Turbine ini nggak sekedar proyek buat karya aja, tapi kita juga ada implementasi keilmuan materialnya, karena itu paten dari dosen kita. Terus yang kedua itu ada pengabdian masyarakatnya. Jadi kita banyak, tadi udah jelasin juga sama teman aku sebelumnya. Terus yang ketiga itu kita alhamdulillah juga dapat SKS dari proyek ini sebesar 10 SKS. Jadi nggak cuma proyek dari himpunan, tapi kita proyeksikan buat MPKM juga. Jadi ini termasuk MPKM dari pemerintah. Jadi dapat dukungan juga dari pemerintah seperti itu. Nah, terus menguntungkannya untuk akademik dan kemahasiswaan apa sih? Yang pertama buat akademik, ya tentu kita dapat 10 SKS gitu. Siapa sih yang nggak seneng dapat 10 SKS? Ambil ini lagi sambil ketemu teman-teman, tuh sambil buat karya bareng. Nah, terus yang menguntungkan buat kemahasiswaan apa sih? Nah, sebenarnya menguntungkan itu adalah akhirnya kita jadi bisa bergerak. Jadi mahasiswa itu nggak cuman akhirnya belajar di kelas, terus ya udah kita ngerjain project yang mungkin sekarang lagi banyak isu kayak kemahasiswaan akhirnya redup karena pandemi, terus karena banyaknya orang akhirnya magang, MBKM segala macam. Cuman ternyata kemahasiswaan itu bisa loh dijoinkan sama MBKM, jadinya seperti itu. Jadi kita dapat 10 SKS, kita implementasi keilmuan kita menghasilkan karya, tapi kita juga ada pengabdian masyarakatnya, dan ya kayak gitu sih. Pesanku buat seluruh teman-teman di elemen KM ITB, apalagi yang teman-teman tuh berkumpul karena suatu keilmuan, teruslah untuk berkarya, karena aku yakin di setiap keilmuan yang teman-teman pelajari, ketika teman-teman serius, ketika teman-teman menjiwai si keilmuan itu, pasti kalian bisa memproyeksikannya lebih jauh untuk bermanfaatan, terutama untuk masyarakat Indonesia, dan bisa lebih lagi ke masyarakat dunia seperti itu. Dan seperti pepatah Bapak kita Presiden Soekarno, berikan aku 10 pemuda, akan aku guncangkan dunia. Dan sadari teman-teman, kita ini masih muda, kita ini adalah pemuda yang disebutkan oleh Pak Soekarno. So, teruslah berkarya dan teruslah berdampak bagi negeri kita, Indonesia tercinta. Salam metal.